Studi tur menelan korban, 12 orang meninggal dunia. SMK Lingga. Nggak ada kapok-kapok ini sekolah ya. Udah berapa kali padahal terjadi itu studi tur yang menelan korban, tapi nggak ada kapok-kapok ke sekolah ini melakukan studi tur. Kenapa sih? Apa karena gurunya pengen jalan-jalan gratis gitu? Apa karena ada lebihnya gitu dari uang kolektif? Coba dong, jelaskan dong. Padahal kan berisiko sekali itu bawa anak orang jauh-jauh. Tapi masih tetap saja dilakukan. Kenapa sih? Jadi curiga nih. Ilangin acara study tour sekolah. Kalau masih ada guru-guru di luar sana yang cuma pengen nguntungin dirinya sendiri. Banyak orang tua yang bela-belain anaknya cuma buat ikut study tour doang. Kalau cuma piknik, orang tua juga bisa cuy. Dari sebagian banyak kasus, banyak banget nih pihak sekolah yang bilang begini. Kalau nggak ikut study tour, ijazahnya nggak dikasih atau dipersulit kelulusannya. Kalau masih ada yang kayak begini nih, mendingan acara-acara study tour di luar sana mendingan dihapus. Ditambah lagi keberatan daripada beberapa orang tua siswa, kutipan ataupun iuran. Iuran ini menurut informasi ini 800.000 per orang. Kalikan saja berapa orang yang ikut, ada 150 siswa kurang lebih. 800.000 iuran tersebut udah include dengan kenang-kenangan guru. Ini ya kenang-kenangan guru apa gitu loh. Memang diatur kenang-kenangan guru. Apalagi menurut informasi lagi di sekolahan ini beberapa siswa adalah golongan orang yang kurang mampu. Agenda study tour ya. Saya sejak zaman bupati dulu di Purwakarta, saya tegas dua hal yang tidak boleh dilakukan siswa dan sekolah. Pertama, tidak boleh ada kegiatan studi tour. Karena intinya kan kalau studi kan bisa lihat di internet, di Google, tinggal dibuka mau studi kemana. Sekarang sudah ada penjelasannya, nggak mesti lagi berkunjung. Andai katapun berkunjung itu mau urusan pribadi dan keluarganya masing-masing. Ya, silahkan aja orang piknik, healing, traveling, keluarganya masing-masing, tidak dikolektifkan di sekolah. Karena di sekolah itu ada juga orang yang tidak punya kemampuan untuk pergi studi tour itu. Yang kedua, itu anak-anak di bawah umur yang belum waktunya naik motor nggak boleh bawa motor ke sekolah, kecuali di daerah-daerah yang tidak ada jangkauan kendaraan umum. Nah, ini dua hal ini yang penting, dan di kita ini hari ini studi tour marak, kemudian anak-anak di bawah umur naik motor tiap hari, kecelakaan, hampir mungkin tiap menit ada kecelakaan lalu lintas. Mudah-mudahan ini pembelajaran tidak boleh ada lagi. Dan pemerintah kabupaten dan kota harus tegas ya. Harus tegas dong. Pemimpin itu jangan hanya ingin populer, tapi harus juga punya sikap untuk mau dibenci. Terima kasih. Polemik tentang study tour yang menelan 12 nyawa masih menjadi perbincangan hangat sampai hari ini. Entah siapa yang salah, semuanya punya pandangan argumentasi yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada tempat yang pertama saya secara pribadi mau menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya 12 siswa SMK Lingga yang menjadi korban kecelakaan dalam perjalanan menuju study tour ini. Di sini banyak sekali pandangan-pandangan, banyak sekali pemikiran-pemikiran dan argumentasi saling menyalahkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ada yang mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahan dari guru yang mengadakan program study tour ini. Ada juga yang membela bahwa study tour ini semestinya tidak usah dilakukan dan semestinya dijalankan oleh orang tua mereka masing-masing. Tetapi pandangan-pandangan seperti ini, saya secara pribadi mau katakan bahwa ini adalah pembelajaran terpenting untuk dunia pendidikan kita. Ini menjadi peristiwa yang bisa dijadikan sebagai bahan refleksi dalam dunia pendidikan di bangsa ini. Apakah baru sekali dua kali? Rasa-rasanya tidak. Kasus-kasus seperti ini sudah sering kali kita dengar, sudah sering kali menimpa para pelajar, tetapi
keegoisan, niat kita untuk berubah tampak-tampaknya tidak pernah diterapkan di lembaga pendidikan kita di Indonesia ini. Ketika ada peristiwa besar seperti ini, apakah guru-gurunya akan bertanggung jawab? Atau apakah nyawa-nyawa mereka akan bisa digantikan lagi? Tentunya tidak. Orang tua pasti akan merasa kehilangan. Orang tua pasti akan merasa sakit hati. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa hanya karena dengan kegiatan study tour, keluarga mereka tercinta, anak-anak mereka tercinta harus pergi dengan cara-cara yang tragis seperti ini. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar-komentar, entah itu yang datang dari guru, maupun dari orang tua, maupun dari netizen di Indonesia dalam menanggapi kasus kecelakaan maut ini. Mari kita simak bersama-sama. Hari ini guru-guru Indonesia merasa tersakiti. Ini kecelakaan. Tidak ada seorang guru pun yang menginginkannya. Ini musibah. Tapi kenapa musibah ini justru yang disalahkan adalah guru? Itu bencana buat kita. Nggak ada yang mau merencanakan dan tak ada yang mau menginginkan kecelakaan. Ini takdir yang Allah kasih buat kita. Anda salahkan sekolah mengadakan studi tour. Emangnya Anda pikir yang mengadakan studi tour cuma sekolah? Anda nggak pernah lihat berita anggota dewan, pejabat itu melaksanakan studi tour juga ke luar negeri pakai uang negara. Sanggup Anda keluarkan kata-kata yang menghinakan seperti itu kepada mereka? Seperti Anda menghinakan guru yang melakukan studi tour. Sanggup Anda bilang kayak gitu ke mereka? Kenapa? Guru itu bangsa rendah buat Anda. Buat Anda guru bangsa yang mudah untuk direndahkan hari ini. Sudah nggak ada harga diri, udah nggak ada nilainya di mata masyarakat hari ini. Kalimat-kalimat Anda. Kalian pikir kalian yang bersedih? Emangnya kesedihan itu hanya milik Anda? Kami juga bersedih. Indonesia hari ini bersedih, dan sedihnya lagi Anda tuduhkan kecelakaan itu, musibah ini kepada guru-guru. Negeri ini sedang krisis adab, sedang krisis moral dan krisis etika. Kan salah, suatu hari nanti negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak beradab dan beretika karena rakyatnya tidak punya etika dan adab kepada guru. Anda ingin menghapuskan sekolah, Anda ingin menghilangkan guru. Mau dibawa kemana masa depan negara ini kalau guru dan sekolah sudah tidak ada di negeri ini? Jari-jari Anda, jari-jari komentar-komentar Anda, masih kurang gaji dari pemerintah? Hei, kami ini diam selama ini. Sebagian besar guru-guru kami yang berstatus sebagai guru honorer memiliki gaji 200-300 ribu. Kami diam, kami masih tetap berdiri di depan anak-anak kami, masih kami ajar anak-anak Anda. Walaupun gaji sebagian guru-guru dan rekan-rekan kami hanya 200-300 ribu per bulan. Manusiawi tidak seperti itu. Bahkan lebih rendah daripada gaji buruh sekalipun. Kalaupun Anda mempermasalahkan perpisahan, itu anak yang tidak ikut atau anak yang ikut atau tidak ikut harus bayar. Jangan Anda samakan semua guru, jangan Anda samakan semua sekolah. Kami yang berada di guru-guru yang berada di daerah-daerah pelosok tak akan pernah sanggup untuk meminta 1.000 rupiah ataupun 5.000 rupiah pun kepada anak kami, karena kami tahu kondisi. Dan sekarang Anda samakan seluruh guru di Indonesia ini. Kurang adab apa Anda terhadap guru? Tidak beretika Anda sama guru. Tetap semangat guru Indonesia. Walaupun hari ini dihinakan, bukan berarti kita harus berhenti untuk menjadi seorang pendidik di hadapan anak-anak kita. Walaupun hari ini kita dihinakan, walaupun hari ini kita direndahkan, bukan berarti kita berhenti untuk menjadi guru. Tetap semangat para guru Indonesia. Jadilah guru yang berbudi pekerti luhur buat contoh bangsa ini. Terima kasih. Hari ini guru-guru Indonesia merasa tersakiti.
Halo Ibu Guru yang terhormat, saya setiap kali lihat PT Ibu Guru itu gemes banget kok. Katanya Bu Guru, hari ini guru se-Indonesia merasa tersakiti. Bu Guru, yang merasa tersakiti itu yang orang tuanya ditinggal anaknya itu loh. Bu Guru itu gagal paham. Yang dimaksud itu viral-viral di luar sana itu ya ditiadakan study tour, bukan kinerja gurunya yang buruk, bukan kesalahan dari guru. Yang dimaksud itu nggak usah tur lagi. Uang tur itu dikumpulkan buat selamatan di sekolahan. Tahu kalau wali murid itu ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau yang kaya mah gredek uang di bank, keluar uangnya Bu Guru. Tapi kalau yang miskin larinya kemana? Ke pinjol, ke rentenir. Enak aja Bu Guru bilang gitu. Coba kalau anaknya Bu Guru yang meninggal, gimana? Coba. Anda salahkan sekolah mengadakan studi tour. Emangnya Anda pikir yang mengadakan studi tour cuma sekolah? Anda nggak pernah lihat berita anggota dewan, pejabat itu melaksanakan studi tour juga ke luar negeri, pakai uang negara. Sanggup Anda keluarkan kata-kata yang menghinakan seperti itu kepada mereka? Seperti Anda menghinakan guru yang melakukan studi tour. Sanggup Anda bilang kayak gitu ke mereka? Gini Bu, masyarakat sekarang bukan menghina profesi seorang guru, bukan merendahkan, bukan menyalahkan, tapi mempersoalkan kegiatan studi tour ini. Apakah tidak bisa dihilangkan? Seberapa besar dampaknya timbang manfaatnya? Itu harus dipertimbangkan. Dan Ibu jangan menyamakan studi tour dewan dengan sekolah. Jauh Bu, bedanya sangat jauh. Mereka dibiayai. Sedangkan sekolah, orang tuanya yang membiayai. Beda, dari segi itu udah beda. Dan dari segi tugas, itu memang tugas mereka. Itu pekerjaan dewan. Sedangkan siswa-siswi ini, apakah itu pekerjaan mereka? Apakah itu kewajiban mereka? Kewajiban mereka itu belajar, bukan melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi beda Bu ya, jangan samakan studi tour dewan dengan sekolah. Dan saat ini yang dikomplain masyarakat itu adalah evaluasi manfaat studi tour itu. Jangan setelah sudah kejadian penyesalan yang terjadi, ujung-ujungnya orang tua siswa-siswi menyalahkan Anda. Otomatis mereka menyalahkan Anda. Walaupun Anda belum tentu salah, mereka akan menyalahkan Anda. Namanya orang tua lagi bersedih, pasti menyalahkan Anda, menyalahkan sekolah. Masih ada Bu oknum yang memanfaatkan studi tour ini untuk komersil. Dan ada lagi masalah orang tua wajib melunasi untuk kegiatan tersebut. Padahal orang tuanya tidak menginginkan, anaknya pun tidak menginginkan. Tapi mau tak mau anaknya harus ikut. Tidak ada masyarakat yang menghina tugas mulia Anda untuk mencerdaskan anak-anak di Indonesia. Tapi dalam melaksanakan kegiatan harusnya sekolah-sekolah lebih bijak lagi Bu, lebih teliti lagi, memperhitungkan manfaat dan dampaknya kegiatan itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita mendengar komentar-komentar dari netizen ini, hal yang paling pertama yang mau saya tanggapi bahwa pernyataan dari ibu guru ini tampaknya terlalu frontal. Ibu guru ini dia tidak mampu untuk melihat situasi saat ini. Kritikan, masukan dari netizen, dari rakyat Indonesia itu terkait dengan program studi tour itu. Apakah itu harus diwajib untuk dilaksanakan di setiap sekolah? Karena bagi saya secara pribadi, ketika saya memandang program studi tour ini, adalah program yang lebih identik untuk bersenang-senang, untuk bergembira ria, untuk berhuru-hara. Tetapi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Coba kita kalikan saja. Studi tour dari SMK Lingga ini ada 150 orang anak. Sementara per anak wajib mengumpulkan uang 800.000 lebih. Kalau mau diakumulasikan itu semua totalnya mencapai 120-an juta. Uang yang cukup besar. Hanya habis untuk bersenang-senang. Hanya habis untuk jalan-jalan. Coba kalau uang sebesar itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain dan studi tour itu dilaksanakan di sekolah misalnya.
Banyak cara sebenarnya untuk acara senang-senang seperti ini. Tidak selamanya kita harus membuat program jalan-jalan seperti itu. Lalu pada poin yang kedua, ketika Anda mengeluh dengan gaji Anda sebagai guru honorer yang hanya dapat 200-300 ribu rupiah, keluhan Anda itu menunjukkan kebodohan Anda, menunjukkan kedangkalan otak Anda, menunjukkan bahwa Anda memang tidak bisa untuk berbuat apa-apa selain menjadi guru honorer. Saya dulu secara pribadi, saya pernah merasakan pekerjaan seperti itu menjadi seorang guru honorer. Tetapi karena saya tahu bahwa guru honorer itu dengan gaji yang hanya 200-300 ribu, dan itu pun kita terima ada 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, kadang sampai setahun sekali. Otomatis kalau Anda punya akal, Anda punya naluri, Anda punya keterampilan, ngapain Anda harus bertahan dengan pekerjaan seperti itu? Toh masih ada banyak pegawai-pegawai, banyak guru-guru PNS yang sudah sepatut dan selayaknya mereka melakukan pekerjaan itu dengan gaji yang benar-benar sudah diatur oleh pemerintah. Karena bahasa kasarnya kita yang guru honorer itu adalah kita yang mau mengabdi. Karena kita tidak punya pekerjaan lain selain menjadi guru. Padahal kalau otak Anda jalan, ngapain? Sudah tahu jadi guru honorer gajinya kecil, cuma 200-300 ribu, kenapa Anda masih mau jadi guru? Tolonglah, kalau mau berkomentar, jangan menunjukkan kebodohan Anda. Jangan hanya karena Anda tamatan dari guru, lalu pekerjaan Anda hanya bisa menjadi seorang guru. Padahal kalau Anda punya modal, Anda bisa kumpulkan uang, bisa jadi seorang pembisnis, mungkin jauh lebih baik. Saya kenapa memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator? Karena saya tahu, menjadi seorang guru itu, dengan ijazah D2, D3 itu benar-benar tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup kita setiap hari. Dan coba kita bayangkan, gajinya itu diperoleh tunggu triwulan, kadang sampai 6 bulan, kadang sampai setahun. Ayo, kalau Anda sebagai guru hari ini, khususnya guru-guru honorer dengan gaji-gaji seperti itu, kalau otak Anda tidak bisa berkembang lagi, jangan Anda persalahkan lembaga pendidikannya. Jangan Anda persalahkan karena upah Anda cuma 200-300 ribu. Itu menunjukkan kedunguan Anda dan kebodohan Anda yang tidak bisa untuk berkembang lagi. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya kaum guru honorer di mana saja kalian berada. Bahwa tugasmu untuk menjadi guru itu bukan menjadi kebutuhan pokok atau hal pokok yang wajib Anda kerjakan. Tetapi masih ada banyak pekerjaan di luar sana yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda geluti. Jangan Anda sudah tahu dengan gaji menjadi guru honor itu hanya 200-300 ribu, tetapi Anda juga masih mau mengajar. Anda juga masih mau bekerja menjadi guru. Gobloknya itu ada di Anda. Jangan Anda persalahkan orang lain. Jangan Anda persalahkan pemerintah. Mari kita lanjutkan lagi. Atau sebagai guru honorer memiliki gaji 200-300 ribu. Tahan Bu, hari gini kagak usah dibawa erosi ya Bu ya. Saran saya sih Bu, tenangin dulu hati dah, kagak usah erosi-erosi. Masalahnya kan di sini ya, kita itu masalahin kan study tour nih Bu, bukan masalahin yang lain-lain. Tapi kan Ibu ngomongnya dari A sampai Z nih, dari ngalor sampai ngidul gitu kan. Yang Ibu komenin masalah anggota DPR yang study tour gitu. Terus belum lagi Ibu komplain ini masalah gaji Ibu yang cuma 200-300 ribu, mungkin yang tenaga honorer gitu ya. Ini ya saran saya ya Bu ya, saran saya ini sih ya. Gue mah cuma nyaranin kayak gini, kan itu pekerjaan itu pilihan Ibu ya. Kan sudah dari awal itu Ibu mungkin tahu gajinya berapa.
oh nih gue kerja di sini nih digajinya cuman 1 juta, oh gue kerja di sini jadi tenaga honorer cuman digajinya 200-300 ribu yang diberikan mungkin entah tiap bulan, entah 3 bulan sekali. Pokoknya intinya ibu di awal kan sudah tahu ya, dan itu job desk ibu sebagai guru, sebagai tenaga pengajar. Ya udah, berarti kan kerjaan ibu yang ngajar, ya kan? Kagak mungkin kan ibu sebagai tenaga pengajar terus ibu komplain gitu ya, tiba-tiba ibu mau milih jadi barista gitu. Kan ibu juga kagak ada tuh pengalaman di sono. Yang barista ya tetap barista misalnya ya, kayak begitu. Dia juga kagak bakalan tuh jadi guru. Ya karena udah job desk-nya tuh dia seperti itu, mencintai pekerjaannya masing-masing gitu kan. Nah sekarang kalau ibu komplain nih masalah gaji 200-300 ribu, berarti kan ibu kagak ikhlas ya. Terus ibu mengeluh, ya kan? Saran saya sih sebaiknya ya ibu resign aja, kagak usah ibu jadi guru. Daripada nanti ibu kan ngeluh melulu, gedek nih ya. Terus murid-murid di kelas ibu marah-marahin, kasihan kan mental anak orang bu kena gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara gurunya suka marah-marah, gara-gara gajinya kecil gitu kan. Ya kalau ibu kagak nerima, ya udah kagak usah dijalanin bu. Ya kan, kayak saya dulu pernah kerja di bank. Ya tugas saya, job desk saya mengelola uang nasabah. Kagak mungkin kan tiba-tiba sekonyong-konyongnya gue ngajar gitu anak murid gitu kan. Kagak mungkin bu, lah saya juga ya kagak bisa gitu kan. Terus ibu yang tiba-tiba job desknya ibu mengajar, terus tiba-tiba ibu jadi banker gitu kan. Kan enggak juga ya bu ya. Saya mencintai pekerjaan saya dengan segenap gajinya. Mau itu besar, mau itu kecil kan sudah diobrolkan mungkin sejak awal. Yang kita masalahin ini di sini kan ya bu, bukan masalah gaji, bukan masalah terus kita itu tidak punya adab, terus kita itu tidak menghormati guru. Oh kita mah sangat menghormati guru. Jangankan guru bu, tiang bendera aja kita hormatin. Bayangin bu, gimana kita kagak hormat coba, ya kan? Jangankan guru ini, makhluk hidup, benda mati kayak tiang bendera aja kita hormatin bu. Kalau setiap upacara hari Senin gitu kan, atau 17 Agustusan, kagak mungkin kalau kita mah kagak ngehormatin guru. Ya makanya bu ya, kalau menurut saya nih ya, ibu mah ya kagak usah erosi-erosi bu. Nanti darah tinggi terus ibu sakit, kan yang repot siapa coba? Keluarga ibu. Kita mah ya kan kagak tahu ya bu ya. Ibu misalnya sakit atau stres atau apa menghadapi hidup ini gitu. Menurut saya sih kagak usah kebanyakan ngeluh, nikmatin aja hidup. Kalau ibu kagak suka ya udah, ibu tinggal buat surat pengunduran diri, ibu resign. Kenapa? Gua kagak suka ngajar di sini jadi sebagai tenaga honorer. Kenapa? Karena gajinya cuma 200-300 ribu. Ibu kagak usah ngeluh-ngeluh, ya kan? Atau lebih baik ibu dagang gitu kan. Jadi ibu sendiri yang menentukan tuh penghasilannya dapat berapa. Jadi kalau menurut saya ya, kita mah kagak ada bu yang namanya kagak menghormati guru. Kalau misalnya terus guru-guru di luaran sana, ya udah kalau misalnya kayak gitu urus ajar anak lu sendiri. Lah bukan masalah urus ajar anak sendiri ya, tapi kan guru itu digaji ya. Job desk-nya memang ngajar. Lah kalau kita jadi guru, gimana ceritanya bu? Bukannya kita kagak mampu, ya kan? Bukannya kita kagak mampu bu, bener terus terang ya. Ibu itu kuliahnya kan berarti sarjana pendidikan ya. Ya ibu ngerti cara mendidik anak, ngajarin nih. Sedangkan saya sarjana teknik bu. Yang saya tahu pacul, cangkul gitu kan. Terus harga semen gitu kan. Saya ini teknik. Jadi saya kagak tahu nih. Kalau misalnya ibu kan tenaga pendidik. Kalau ibu urusannya ngegambar rumah, ngebangun rumah, saya tahu. Tapi kalau untuk urusan pendidik nih yang kayak gimana-gimana ya saya serahin sama guru. Saya bayar, ya kan? Nah, Anda juga kan dapat gaji. Kalau misalnya gajinya bilang kagak sesuai, ya saya juga kagak tahu ya Bu ya. Soalnya kan saya lihat nih kayaknya ibu guru negeri ya. Ya udah, gimana kalau misalnya ibu pindah aja ke sekolah swasta? Ya gaji ibu kan pasti lumayan gede tuh di atas itu.
ya kan? Terus lagian juga kan kalau udah diangkat juga ibu bakalan dapat sertifikasi 3 bulan sekali. Terus bisa dapat SK-nya juga bisa digedein, lumayan tak bu, ya kan gitu. Kalau saya sih kagak tahu ya bu ya, soalnya makanya itu bu, kalau saya sih masukin anak di sekolah swasta. Jadi saya kagak pernah bu ngelihat gurunya banyak komplain soal gajinya yang cuma segitu. Jadi kagak tahu saya. Yang penting saya masukin di sekolah swasta supaya mental anak saya terjaga, supaya saya terhindar dari guru-guru yang pikirannya lagi ruwet gitu kan. Nanti anak saya stres dimarah-marahin, wah bahaya kan bu. Nanti anak saya jadi gimana-gimana gitu, nyampe rumah kan saya juga yang gedek. Nih jadi saran saya bu ya, lebih baik ibu resign kalau misalnya ibu nggak setuju dengan gaji segitu. Karena kita juga kagak nyalahin. Emang duit segitu emang kagak cukup sih bu untuk apa-apa gitu ya. Cuman kalau misalnya ibu kagak setuju ya udah ibu resign, kagak usah ngeluh sama saya. Karena saya juga nggak tahu bu, duit segitu dibawa ke pizza juga habis gitu kan. Emang kagak cukup. Emang ini kadang-kadang ya bu ya. Emang pokoknya ya udah deh, ibu mendingan resign aja. Yang kita bahas pokoknya intinya tentang study tour. Cuma saya mau nanya, kalau di negeri bu ya, study tour guru-gurunya pada ikut bayar apa kagak ya bu ya? Soalnya kan kalau saya di swasta selalu fasilitas yang terbaik, dari mulai bis, dari segala sesuatunya gitu kan, ada harga ada kualitas. Setahu saya sih ya, guru-gurunya ikut bayar juga. Kalau di tempat anak saya kagak tahu kalau di sekolah lain gitu bu. Jadi tolong ya bu ya, saya tanya nih, kalau study tour ibu dan keluarga ibu itu yang sembroyotan itu bayar kagak ya bu ya? Ya, wassalam bu. Siapa yang bilang pekerjaan guru itu adalah pekerjaan paling sulit? Tanggung jawab besar siapa? Pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang paling mudah. Apa kerjanya cuma absen, ngasih tugas? Apalagi semenjak kurikulum merdeka, tugas-tugas guru tuh mudah sekali. Ya? Apa? Cuma ngasih-ngasih materi-materi tipis saja, habis itu suruh siswa mandiri. Enak pekerjaan guru itu. Tahu nggak kalian? Makanya kalian jadi guru. Biar kalian tahu rasanya enaknya menjadi guru. Jadi kalau ada yang bilang pekerjaan guru itu sulit, penuh tantangan, sabarnya harus luas, kesabarannya harus tinggi, salah kalian. Dan gaji paling tinggi di atas dunia ini adalah guru honor. 30 juta per bulan. Di mana mau akan dicari? Makanya jadi guru lah kalian, biar kalian tahu enaknya dan sejahteranya menjadi guru di Indonesia. Jangan bilang pekerjaan guru sulit. Salah kalian ya, salah. Tepuk salah. Masih juga ada yang bilang pekerjaan guru itu pekerjaan paling sulit. Bilang sama orang itu, bisikkan, kamu benar. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Hal pertama yang mau saya tanggapi bahwa khusus untuk guru honorer, kalau memang kalian tidak mampu untuk mencintai pekerjaan kalian sebagai pengajar, dengan senang hati sasarankan Anda, silakan mundur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kalian merasa bahwa menjadi guru honorer itu gajinya kecil, saya sarankan lagi, nggak usah kerja. Nggak usah jadi guru honorer. Lagian kami juga tidak memaksa Anda untuk menjadi guru honorer. Lagian pemerintah juga tidak memaksa Anda bahwa Anda wajib untuk menjadi guru honorer. Menjadi guru honorer itu adalah pilihan pekerjaan Anda. Tetapi kalau nalar Anda jalan, otak Anda berkembang, pemikiran Anda tidak dangkal, pastinya Anda sudah tahu nih, oh gaji menjadi guru honorer itu kecil. Lebih baik saya mencari pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan. Entah itu sebagai pedagang dengan penghasilan yang bisa Anda akumulasi sendiri, ataupun kerjaan-kerjaan lain yang gajinya lebih besar dari gaji guru honorer itu. Semoga saja di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada guru-guru honorer yang pemikirannya itu sama kayak ibu guru yang tadi.
itu sama saja Anda mau menelanjangi diri Anda sendiri. Anda mau menunjukkan kebodohan Anda. Anda mau menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kemampuan Anda hanya sampai seperti itu. Kualitas yang dimiliki oleh Anda itu hanya bisa dibayar dengan nominal 200-300 ribu itu. Tetapi kalau Anda orangnya cerdas, Anda orangnya smart, Anda orangnya berpendidikan, pasti masih ada pekerjaan lain tuh. Yang pertama, Anda sudah tahu nih, oh gaji menjadi guru honor itu cuma 200-300 ribu. Tentunya awal-awal ada kesepakatan, entah itu dengan kepala sekolah atau dengan siapapun itu. Tetapi kalau Anda mau menjadi guru honor, Anda lakukan itu dengan cinta, dengan kasih, pastinya seberapa besar gajimu pasti Anda akan bersyukur. Tidak banyak ngeluh, tidak banyak protes. Tetapi bagi kalian yang banyak protes, banyak ngeluh, saya sarankan nggak usah jadi guru honorer. Karena guru honorer itu gajinya kecil. Lebih baik Anda mencari pekerjaan lain sambil melihat peluang. Tes CPNS itu apa, kalau Anda lolos ya syukur. Kalau enggak ya nyari kerjaan lain yang gajinya bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Jangan Anda mengeluh yang pada akhirnya hanya menunjukkan kebodohan Anda. Poin berikutnya berkaitan dengan study tour. Kecelakaan dari SMK Lingga ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kita semua, khususnya dalam dunia pendidikan. Apakah memang kegiatan study tour itu wajib dan harus dilaksanakan? Ataukah masih ada cara-cara lain untuk bersenang-senang dengan siswanya, untuk bercanda ria, untuk berhura-hura dengan siswanya, tidak selamanya dengan study tour? Karena sudah banyak kali kita menemukan peristiwa bahwa kegiatan study tour ini selalu memakan korban jiwa. Entah sampai kapan, kembali lagi ke pihak-pihak sekolah, ke pihak pemerintah untuk segera mengambil keputusan ini, memikirkan kebijakan yang terbaik, tidak merugikan orang tua, tidak merugikan siswa, dan juga tidak merugikan sekolah. Jangan jadikan kegiatan study tour ini sebagai ajang bisnis, tetapi buatlah sebuah kegiatan yang bisa mendidik anak-anak itu. Jadi saya rasa mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.